Untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya, biar nggak siang. Sekarang udah jam 1:20. Untuk nanti teman-teman yang belum bisa bergabung bisa lihat di YouTube atau enggak Instagram PKM Seng Sawah. Nanti kita simpen di YouTube dan Instagramnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sri selaku Kepala Sekolah SD Negeri 07 Seng Sawah. Yang terhormat kepada Bapak Randi sebagai Wakil Kepala Sekolah SD 07 Seng Sawah dan Bapak Edi sebagai Guru KS SD Negeri 07 Seng Sawah. Yang kami hormati Bapak Ibu staf pengajar SD Negeri 07 Seng Sawah. Yang terhormat kepada Bapak Ibu orang tua dan yang kami banggakan siswa-siswi semua. Kami mengucapkan selamat bergabung di kegiatan daring UKGS dengan tema menjaga kesehatan selama pandemi. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita semua. Baiklah hadirin, mari kita membaca basmalah untuk kelancaran sehingga acara pagi hari ini, siang hari ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan saya Kakak Rizka ya. Bisa dipanggil Kak Rizka aja biar kelihatan muda. Hari ini selaku MC dan sebagai perawat gigi di Puskesmas Kelurahan Seng Sawah. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri dengan rekan saya, Dr. Golda. Ya, selamat siang. Ya, pada acara pagi ini saya dan Dr. Golda akan menyampaikan ya cara menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemi. Halo Dr. Golda, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak Rizka. Oh iya. Mungkin langsung aja ya, banyak dari adik-adik semua atau mungkin dari guru, kepala sekolah atau orang tua yang belum tahu dok cara menjaga gigi selama pandemi itu di rumah seperti apa ya dok? Iya, selama pandemi ya. Iya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Sri selaku kepala sekolah, Bapak Ramdi sebagai wakil kepala sekolah dan Pak Edi sebagai guru UKS. Terima kasih banyak, dan guru-guru SDN 07 Seng Sawah. Sebelumnya kita selalu mengingat sebelum masuk materi ya, kita harus mengingat 3M selama pandemi Covid ini, yaitu menggunakan masker jika keluar rumah, sama seperti Kakak Rizka menggunakan masker, lalu menjaga jarak minimal 1 meter. Dan mencuci tangan. Setiap mau memegang sesuatu harus tetap mencuci tangan. Gitu ya adik-adik ya. Masih ingat ya adik-adik ya bagaimana cara mencuci tangan yang benar ya? Iya. Kak Rizka masih ingat? Masih. Bagaimana kita bareng-bareng ya? Oke, baik. Kita bareng-bareng ya. Ya. Pertama, gosok telapak tangan, kemudian gosok punggung secara bergantian, lalu gosok sela-sela tangan, kemudian posisi kunci ibu jari, lalu putar ujung jari kiri dan kanan. Seperti itu. Menggunakan sabun ya adik-adik ya. Baik, tadi gimana Kakak Rizka? Bagaimana menjaga kesehatan selama pandemi di selama rumah? pandemi Iya. di rumah. Nah, ini dia. Bagaimana sih menjaga kesehatan gigi selama pandemi ini? Apalagi sekarang susah ya Kakak Rizka untuk mencari dokter gigi ya. Nah, yaitu dengan cara gosok gigi secara benar. Terus sikat gigi minimal 2 kali sehari Kakak Rizka. Yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Nah, di sini adik-adik pasti suka lupa karena di rumah aja bahkan jadinya lupa sikat gigi. Nah, itu yang penting. Terus pilih bulu sikat yang halus dan sesuai umur. Pilih bulu sikatnya. Yang ini contohnya belum tepat ya. Harusnya adik-adik menggunakan brush atau sikat yang kecil. Seperti itu. Terus menyikat gigi menggunakan pasta gigi ya, pasta giginya apa aja boleh, yang penting menggunakan pasta gigi. Kemudian mengurangi makan makanan manis yang lengket. Seperti apa Kak biasanya makanan manis? Coklat, permen, gulali-gulali. Iya, itu ya, itu tidak boleh ya adik-adik. Terus
tidak boleh mengemut makanan. Nah, adik-adik di sini kan kelas 4 dan kelas 5 SD. Jadi nanti bisa memberikan pengetahuan ini kepada adik kelas atau orang rumah sekitar rumahnya ya. Terus membiasakan makan sayur dan buah. Itu benar ya. Terus minum air putih yang banyak. Itu penting. Kenapa air putih dibanding air sirup? Kenapa tuh, dokter? Kenapa ya? Karena air putih itu airnya yang sehat. Dia tidak ada kandungan gula, sehingga baik untuk kesehatan gigi dan mulut, seperti itu. Dan yang terakhir, apa adik-adik? Untuk mencegah terjadinya gigi berlubang selama pandemi Covid, periksa kesehatan gigi minimal 6 bulan sekali. Gitu Kariska. Gitu ya? Iya. Nah, berarti sikat gigi itu penting banget ya, Dok? Penting sekali. Kalau misalkan dalam sehari boleh lebih dari 2 kali nggak? Boleh. Lebih sering sebenarnya lebih baik, tetapi dilihat kamu makannya jam berapa. Misalnya Kakak Rizka ini makannya jam 7 pagi. Terus sikat giginya kapan? Sikat giginya itu setelah 20 menit setelah makan. Jadi setiap setelah makan alangkah lebih baiknya sikat gigi, tapi dengan cara sikat gigi yang benar, Kariska. Oh gitu. Iya. Kalau cara sikat gigi yang benar, boleh ditunjukin nggak, Dok, gimana caranya? Boleh. Sekarang Boleh, ya. dokter memberitahu dulu ya cara sikat gigi yang benar ya. Sebentar ya, dokter info ke sekolah dulu ya. Jadi sikat gigi itu penting adik-adik untuk mencegah terjadinya sakit gigi. Habis ini mau diajarin sama Dokter Golda cara sikat gigi yang benar Iya. ya. Nah, ini adalah model Gigi ya, gigi, Dok? model gigi yang akan kita peragakan ya. Bagaimana cara sikat gigi yang benar? Nah, sediakan sikat giginya, lalu letakkan pasta gigi sebesar biji jagung ya, Kak. Oke, Atau apa, Kak? berarti nggak boleh banyak-banyak Nggak ya, Dok? boleh banyak-banyak gitu. Nah, lalu pasiennya boleh kita menyikat giginya, dilihat ada bagiannya, bagian luar, sisi bagian dalam, lalu bagian gigitan. Ya. Jadi ada 3 ya. Oke, nah sikat giginya di bagian sisi atas, belakang, gerakan putar bulat-bulat, geser kiri kanan. Nah, sini ya. Geser kiri kanan. Lalu bagian depan, bulat-bulat, geser kiri kanan. Bagian samping, bulat-bulat, geser kiri kanan. Pelan-pelan, jangan ditekan. Terus bagian bawahnya, bagian bawah ya. Kita satu-satu ya. Kita coba ke YouTube dulu ya. Bulat-bulat, geser kiri kanan. Bulat-bulat, geser kiri kanan. Lalu bagian sini, bulat-bulat, geser kiri kanan. Jangan lupa bagian dalam. Yang dalam jangan lupa. Bagian dalam ya adik-adik ya. Bagian dalam ya. Sama. Bulat-bulat, geser kiri kanan. Nah, bagian sini mencungkil. Dicongkel ya. Dicongkil ya. Lalu bagian sisi sini. Bagian dalam kiri. Putar, geser kiri kanan. Bawahnya bulat-bulat, geser kiri kanan, lalu dicungkil kembali. Terus ini di dalamnya bulat-bulat, geser kiri kanan. Kemudian jangan lupa disikat bagian gigitan. Nah, biasanya bolongnya di sini nih, gigi berlubang. Tuh, biasanya gigi berlubang di sini. Di sini. Ya. Nah, ini harus disikat. Maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Lalu bagian lidah jangan lupa disikat seperti itu. Oh gitu. Tapi, Dok, kalau misalkan nggak sikat gigi gimana? Kalau nggak sikat gigi ya itu dia mudah sekali terjadinya giginya rusak atau giginya berlubang atau giginya bermasalah, Kariska. Oh gitu. Iya. Serem juga ya, Dok. Iya, Biasanya kalau misalkan sakit gigi diapain, Dok, perawatannya? Nah, dokter jelasin dulu ya apa aja sih penyakit gigi mulut di dalam mulut ya, apa aja. Yaitu biasanya gigi berlubang, terus radang gusi, terus biasanya sama gigi berjejal. Nah, gigi berlubang tuh bagaimana sih perjalanannya sehingga menyebabkan si gigi yang sehat ini jadi berlubang? Itu bagaimana?
Nah, faktornya itu ada gigi, ada plak, ada makanan, dan ada waktu. Waktu itu durasinya. Nah, bakteri dan gula itu bertemu, itu menghasilkan asam. Nah, asam ini yang melekat di dalam permukaan gigi, lambat laun karena sikat giginya kurang tepat atau sikat giginya jarang, itu menyebabkan giginya berlubang. Seperti itu Kariska. Jadi gigi berlubang itu nggak tiba-tiba langsung giginya berlubang, enggak, dia ada prosesnya. Berarti lama ya dok? Iya, jadi sikat giginya berarti tidak benar. Nah, tadi kan dibilang ada bakteri. Nah, ada plak. Nah, plak itu apa? Plak itu endapan lunak yang tidak berwarna, melekat erat di permukaan gigi, gitu. Dia itu terbentuk dari air ludah dan sisa makanan yang halus serta kuman atau bakteri. Nah, si plak ini bisa dibersihkan. Plak ini jahat, tapi bisa dibersihkan dengan cara menyikat gigi. Jadi tadi gigi berlubang itu disebabkan dari plak yang tidak disikat Kariska. Gitu. Plak juga tidak bisa hilang dengan umur ya Kariska. Jadi lebih baik dengan sikat gigi. Seperti itu. Terus tadi kan udah gigi berlubang ya Kariska ya. Terus ada namanya tadi radang gusinya bengkak. Terus gigi berjejal seperti itu Kariska. Untuk treatment ya Kariska ya. Treatmentnya seperti apa? Biasanya diapain sih dok? Kalau radang gusi, terus ada plak-plak juga, kan lama-lama jadi berlubang. Biasanya diapain ya dok? Nah, kalau misalnya untuk gigi berlubang harus ditreatment atau ditindak dengan cara perawatan saluran akar atau dengan penambalan. Nah, jadi tergantung kasusnya. Kalau giginya udah kena sampai saraf, biasanya di perawatan saluran akar dulu. Tapi kalau misalnya sudah tidak, gigi berlubangnya kecil, langsung diberikan tambalan tetap. Gitu. Untuk radang gusinya bisa bermacam-macam. Radang gusi diakibatkan gigi berlubang atau radang gusinya diakibatkan karang gigi. Jadi pembersihannya juga berbeda. Kalau misalnya dia masih meradang, biasanya kita memberikan obat terlebih dahulu. Kalau memang ada karang giginya, berarti kita bersihkan dengan membersihkan karang giginya. Seperti itu Kak. Boleh nggak dok ditunjukin contoh gambarnya sakit-sakit gigi itu kayak apa? Oh baik. Berlubang, yang sehat. Iya benar. Karena kita keterbatasan fasilitas, kita menggunakan YouTube, dan YouTube itu tidak bisa menggunakan PowerPoint adik-adik. Jadi kami memprint gambar-gambar foto-foto yang ada untuk adik-adik lihat. Nah, ini contoh gambar gigi sehat ya? Ini gigi gusi. Ini gambar gigi sehat ya adik-adik. Nah, ini gambar gigi sehat ya. Ini gambar gigi sehat seperti ini, giginya baik ya, tidak ada lubangnya, gusinya baik, seperti itu. Lalu ini gambar gigi berlubang adik-adik. Gigi berlubang, ini gambar gigi berlubang. Ini anak-anak. Iya. Dalam foto ini usianya anak-anak, giginya banyak sekali yang berlubang ya. Jelek ya dok ya? Iya. Lalu ini juga gambar gigi berlubang. Nah, seperti ini ya. Nah, ada juga gambar karang gigi. Ini gambar karang gigi. Nah, karang gigi ini terbentuknya seperti apa? Karang gigi itu plak gigi yang termineralisasi sehingga mengeras, mengendap di sekitar permukaan gigi. Nah, jadinya seperti bentuknya karang. Ini harus dibersihkan, tidak bisa dihilangkan dengan sikat gigi. Harus datang ke dokter gigi dengan menggunakan alat yang ada di dokter gigi. Lalu ini gambar gigi berlubang. Nah, ini yang lebih jelas ya adik-adik ya, gigi berlubangnya ya. Ini gigi berlubang. Serem ya dok? Iya, ini gigi berlubang ya. Terus ini ada gusi yang meradang Kariska. Oh iya, merah-merah ya dok? Merah-merah ya, ini gusi yang meradang. Ini gusi yang meradang ya adik-adik ya. Nah, ini gigi berjejal. Biasanya anak-anak sering sekali terdapat kasus seperti ini, yaitu giginya berjejal, harus dicabut. Yang dicabut yang mana Kariska?
yang di depan. Iya, itu gigi susu ya Kak Rizka ya. Iya, gigi Jadi itu susu yang ya. harus dicabut karena sudah ada gigi tetapnya penggantinya. Mm-mm. Seperti itu Kak Oh, Rizka. gitu. Iya. Kalau misalkan lagi pandemi gini, Mm-mm. anak-anak Mm-mm. boleh datang ke puskesmas gak dok? Datang ke puskesmas boleh, tapi ada beberapa tindakan yang tidak bisa kita lakukan. Contohnya tindakan aerosol. Aerosol itu seperti apa? Alat yang ada di dokter gigi, alat elektronik yang mengeluarkan tekanan air yang tinggi. Nah, itu kalau bercampur dengan air ludah, itu bahaya sekali karena ruangan kita belum support untuk steril ruangannya, kita belum ada exhaust dan HEPA filter. Jadi, kita belum melakukan tindakan tersebut. Tapi kalau untuk pencabutan gigi anak, itu bisa kita lakukan. Seperti itu Kakak Rizka. Oke. Buat adik-adik boleh sekalian ngisi link absensi ya yang belum absensi. Linknya nanti kalau ada yang belum punya boleh minta ke Bapak Edi ya, Pak Edi UKS. Nah, tadi Dokter Golda udah banyak menerangkan tentang gigi berlubang, tentang gusi yang bengkak, peradangan, cara sikat gigi. Bagi adik-adik semua yang mau bertanya, nanti kita pilih ada 2 orang bisa dapat hadiah. Iya. Gitu. Dapat hadiah nanti yaitu sikat gigi dan pasta gigi. Iya. Untuk 2 pertanyaan yang kita pilih kita ya. pilih ya. Boleh. Tadi kan Kak, tadi kan dokter jelasin makanan-makanan yang tidak boleh dimakan tuh seperti apa. Iya. Nah biasanya tuh seringnya anak-anak itu sering makan permen ya kayak Iya. permen, terus Coklat, es krim, kue, itu tidak donat, permen yang lengket-lengket itu yang tidak baik. Jadi itu yang dikurangkan sama adik-adik gitu. Nanti kalau memang tidak bisa ikut live YouTube, adik-adik bisa lihat di channel YouTube kita, YouTube Serengseng Sawah. Nanti videonya kita save di situ. Jadi kita adik-adik yang belum sempat join atau bergabung bisa melihat di YouTube kita ya. Nanti di situ ada namanya SDN 07 Serengseng Sawah. boleh adik-adik yang mau bertanya ya. Nanti kita pilih. Udah ada yang mau nanya nih dok. Dokter mau nanya, anak umur 12 tahun masih bisa tumbuh gigi nggak sih? 12 tahun. Jika giginya berlubang dan hitam, apakah dicabut? Kalau 12 tahun, tolong bantu jawab ya dok. Iya, dengan siapa Kak namanya Kak? Dengan Ratna Apriantini. Ratna Apriantini, terima kasih Ratna Apriantini. Nanti yang mau tanya terus nggak apa-apa, tanya aja ya. Nanti hadiahnya kita akan umumkan untuk siapanya ya. Nah untuk usia gigi 12 tahun masih bisa tumbuh atau tidak. Terus kalau giginya berlubang, apakah tindakannya seperti apa? Dicabut atau tidak gitu ya Kak ya? Iya. Untuk 12 tahun giginya masih ada yang tumbuh adik-adik, atau Pak Guru atau Ibu Guru atau Mama dan Ayah di rumah. Gigi usia 12 tahun ada yang masih tumbuh ya, yaitu gigi bagian geraham atau gigi taring gitu. Gigi gerahamnya yang mana? Yang besar yang kedua, biasanya itu tumbuhnya nanti gitu. Lalu kalau yang taring atas, gigi taring atas bisa usia 10 sampai 13 tahun itu untuk gantinya. Tergantung lagi dari masing-masing individu, orang-orang berbeda-beda giginya tumbuhnya berbeda-beda. Terus kalau untuk gigi berlubang apakah dicabut atau tidak? Nah, kalau berlubang itu harusnya ditambal atau di treatment perawatan saluran akar ya Kak. Iya. Tapi kan saya belum lihat nih kasusnya Ratna ya. Alangkah lebih baiknya datang ke puskesmas, kita lihat bagaimana kasusnya, apakah harus ditambah atau harus dicabut seperti itu. Gitu. Ada yang tanya lagi nih dok. Iya. Kalau udah 10 tahun pasta giginya pakai khusus yang anak-anak atau pasta gigi dewasa ya dok? Nah, Yang nanya siapa tuh yang tanya, Kak? Rahilarsi. Rahilarsi, terima kasih Rahilarsi. Pasta gigi sebenarnya kita tidak mau iklan ya Kak ya. Semua pasta gigi baik ya.
Kenapa ada dibedakan pasta gigi anak dan dewasa? Karena pasta gigi anak ada rasanya. Biasanya ada rasa apa, Kak? Strawberry. Terus rasa apa lagi? Anggur. Anggur, benar ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya adik-adik atau anak-anak merasa nyaman untuk menyikat gigi karena rasanya enak. Jadi adik-adik tuh nggak takut atau nggak ngerasa kepedesan untuk sikat gigi. Makanya ada rasa strawberry, anggur. Tapi kalau untuk yang dewasa biasanya sudah tidak ada rasa, hanya rasa mint atau rasa segar saja. Karena orang dewasa sudah bisa membedakan dan sudah harus tahu mau untuk wajib melakukan sikat gigi. Itu sih adik-adik. Ada lagi nih, Dok. Dokter, aku udah gosok gigi berkali-kali, tapi kenapa ya gigi aku tetap kuning? Mohon dijawab. Dari Muhammad Zeko. Oh, Muhammad Zeko, terima kasih. Berarti giginya kuning ya. Sikat gigi kuningnya karena apa? Apa karena minum kopi? Nggak mungkin ya adik-adik minum kopi ya. Berarti minum teh itu juga bisa menyebabkan giginya mengalami perubahan warna adik-adik. Jadi tetap harus datang ke dokter gigi untuk kita lihat bagaimana apakah cara sikat giginya tadi Zeko sudah benar atau tidak. Tadi sudah diajarkan sama dokter bagaimana cara sikat gigi yang benar. Coba dipraktikkan kembali di rumah apakah sudah benar. Jadi nanti mungkin giginya akan menjadi lebih baik lagi. Yaitu porsi isi tadi pasta giginya benar nggak? Apa jangan-jangan nggak pakai pasta gigi? Bisa jadi ya kayak gitu. Sama ini juga ya, kalau sudah dewasa harus menggunakan pasta gigi yang dewasa karena berbeda kandungannya dengan pasta gigi yang anak-anak gitu. Iya. Ada yang mau tanya lagi ya adik-adik? Kalau misalkan nanti setelah ini dari adik-adik atau kepala sekolah atau guru atau orang tua murid ada yang mau bertanya, boleh langsung DM ke Instagram. Yang PKL Sren Sawah juga boleh, yang ke dental juga boleh ya. Terus ada lagi satu lagi nih, Dok, satu lagi ya. Bu dokter, boleh tanya nggak, untuk anak umur 4 tahun gerahamnya berlubang semua, kira-kira nanti bisa ditumbuh lagi ya nggak ya, Dok? Terima kasih. Terima kasih Munatun ya. Ini Munatun mungkin Widodo. ibunya ya. Buat bertanya untuk gigi berlubang usia 4 tahun tumbuh lagi atau enggak? Ya bisa, itu tumbuh lagi karena gigi geraham anak-anak, gigi susu ya maksudnya ya, gigi geraham susu itu nanti akan tanggal atau lepas di usia 10-12 tahun. Jangan khawatir, gigi gerahamnya pasti memang akan tanggal atau copot. Tapi kalau memang berlubang harus ditreatment supaya tidak mengganggu nanti benih gigi tetapnya. Karena di dalam gigi susu itu di bawah gigi susu itu ada benih gigi tetap yang akan mau tumbuh. Jadi kalau gigi geraham susunya berlubang untuk ibu-ibu di rumah atau ayahnya harus lekas ditambal supaya tidak mengganggu proses pertumbuhan gigi tetapnya gitu. Seperti itu. Baik, berarti untuk Munatun Widodo iya, itu ya jawabannya ya. jelas ya. Ada yang mau tanya lagi? Ada tadi sih, Dok. Mau tanya, kalau gigi susu maju ke atas karena tumbuh gigi baru masih bisa dicabut nggak ya, Dok? Pertanyaan yang baik sekali. Jadi tadi gigi susunya maju terus ada gigi tetap, berarti giginya double ya. Nah, contohnya ya, ini contohnya. Ini namanya gigi berjejal. Tadi yang bertanya siapa ya? Tadi ada yang bertanya ya. Oh, ini namanya Ivana Nuraini ya. Benar. Ini masih bisa dicabut karena ini tadi ini gigi susu, ini gigi susunya, ini gigi tetapnya sudah tumbuh. Nah, yang ini yang harus dicabut. Contoh di Instagram ya. Ini gigi tetap, yang ini gigi susunya. Yang ini yang harus dicabut gigi susunya, gigi tetapnya biarkan dirawat, tapi yang ini yang harus dicabut supaya tidak mengganggu estetik atau fungsi pengunyahannya, seperti itu ya. Tuh.
Ada lagi adik-adik yang mau bertanya? Sudah kali ya dok ya. Iya. Nanti untuk adik-adik yang lainnya yang belum kejawab pertanyaannya boleh ke DM Instagram PKM Sengseng Sawah. Oh iya kak, benar kak. Mhm. Ada pesannya, mohon maaf jika kita melakukan usaha kesehatan gigi sekolah ini melalui virtual atau daring ya. Karena selama pandemi ini kita sekolah juga kan masih belajar di rumah. Kita tidak bisa datang ke sekolah karena berhubungan dengan protokol kesehatan kak. Jadi kita melakukan kegiatan UKGS-nya ada di puskesmas, tidak datang ke sekolah. Mungkin nanti kita berdoa semua ya kak, Iya. semoga pandemi Cepat COVID ini berakhir. cepat berakhir ya kak. Jadi nanti kita bisa langsung datang, langsung ketemu untuk pemeriksaan gigi. Iya benar gitu. Oh iya dok, mungkin dari adik-adik semua banyak sih menurut Kak Kariska yang belum pernah datang ke dokter gigi nih dok. Oh gitu. Iya. Pasti banyak ya, apalagi selama Banyak. pandemi ya kak ya. Iya. Pada takut datang ke dokter gigi atau ke puskesmas. Iya, boleh nggak sih dok tunjukin ruang poli gigi itu gimana? Boleh. Jadi nanti adik-adik semua Iya. bisa punya pandangan nih, oh ternyata ke dokter gigi